Bayangin, seluruh tabungan Bitcoin kamu lenyap dalam semalam. Bukan karena kena hacker biasa, bukan juga salah kirim alamat, tapi disedot sama komputer kuantum. Mesin paling gila yang pernah dibuat manusia. Halo Sobat Ilmupedia, ingat gak? Di episode sebelumnya kita bahas tentang Bitcoin dan sistem keamanannya, yaitu kriptografi. Sistem yang aman banget kayak kriptografi bisa dengan gampang diretas pakai komputer kuantum. Tapi sebenarnya gimana sih cara komputer kuantum bekerja? Jawabannya fisika kuantum, yang isinya superposisi, entanglement, sistem yang bisa berada di dua keadaan sekaligus. Komputer biasa yang kamu pakai sekarang itu namanya komputer klasik. Dia pakai bit, angka 0 atau 1 buat ngelambangin informasi. Semua game, video, bahkan chat kamu, semuanya cuma kombinasi dari 0 dan 1. Tapi komputer kuantum, dia pakai unit informasi yang jauh lebih kompleks. Namanya qubit. Dan qubit ini bisa jadi 0 dan bisa jadi 1. Dan bisa juga dua-duanya sekaligus. Qubit ini istimewa karena punya sifat yang disebut superposisi. Bayangin, koin yang dilempar ke udara selama belum jatuh, dia belum nunjuk sisi mana yang pasti. Nah, qubit itu kayak koin yang selamanya melayang di udara. Dia gak pernah mutusin satu sisi sampai kamu menangkapnya. Selama belum diukur, qubit ini menyimpan dua kemungkinan sekaligus. Jadi bukan sekedar kamu belum tahu, tapi keadaannya memang campuran 0 dan 1 dalam waktu yang sama. Biar gampang, kita bandingin langsung. Kalau kamu punya 3 bit klasik, cuma ada 8 kombinasi kemungkinan. Dan komputer biasa cuma bisa nyimpen 1 kombinasi dalam satu waktu. Tapi kalau kamu punya 3 qubit, semua 8 kombinasi itu bisa ada sekaligus dalam superposisi. Semakin banyak qubit, jumlah kombinasi tumbuh eksponensial. Makin banyak qubit, makin banyak kemungkinan yang bisa diproses bersamaan. Inilah kenapa komputer kuantum dianggap jauh lebih kuat untuk masalah tertentu. Selain superposisi, ada satu lagi jurus aneh yang bikin komputer kuantum begitu kuat. Namanya entanglement. Bayangin, kamu punya 2 qubit yang saling terikat. Kalau kamu ngukur yang satu hasilnya 0, yang satunya pasti langsung 1. Walaupun mereka berjauhan. Itu bukan sulap, itu bukan wifi, itu entanglement kuantum. Di komputer kuantum, qubit-qubit bisa saling terikat lewat entanglement ini. Jadi, bukan cuma banyak kemungkinan, tapi juga koneksi antar qubit yang gak bisa ditiru oleh komputer klasik. Inilah yang bikin logika komputer kuantum bisa jalan lebih efisien dan juga dipakai dalam hal yang penting kayak quantum error correction, biar data tetap stabil walaupun sistemnya sensitif banget. Inilah yang bikin logika komputer kuantum bisa jalan lebih efisien dan juga dipakai dalam hal penting kayak quantum error correction, biar data tetap stabil walaupun sistemnya sensitif banget. Terus, gimana komputer kuantum bisa meretas kriptografi? Sederhananya, sistem keamanan Bitcoin aman karena komputer bisa butuh ribuan tahun untuk mecahin soal matematikanya. Tapi, komputer kuantum dengan source algorithm
bisa memecah kode itu jauh lebih cepat. Yang tadinya mustahil, jadi kayak main puzzle yang gampang. Komputer kuantum bisa membongkar kunci privat orang lain, memalsukan tanda tangan digital, bahkan secara teori mengambil Bitcoin siapa saja. Lebih dari itu, komputer kuantum bisa membantu ilmuwan menyimulasikan reaksi kimia kompleks yang mustahil dihitung oleh komputer biasa, atau memecahkan masalah optimasi besar, kayak mencari rute tercepat ribuan kendaraan dalam sekali waktu. Jadi intinya, komputer kuantum itu bukan cuma mesin super cepat. Dia adalah teknologi yang bisa merombak total cara kita menyimpan data, memecahkan masalah, dan menjaga keamanan digital. Di satu sisi, dia bisa bikin penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan kesehatan. Tapi, di sisi lain, dia juga bisa bikin seluruh sistem kriptografi yang kita anggap aman jadi rapuh dalam semalam. Pertanyaannya, sekarang kalau komputer kuantum beneran jadi kenyataan lebih cepat dari perkiraan, kita siap atau tidak? Atau cuma nunggu sampai semua kunci digital kita terbongkar satu persatu?